kenal sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, saya Julhairah Nasution, asal dari Tebing Tinggi, bertepatnya di Man Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa PBK dalam jabatan Kementerian Agama gelombang kedua tahun 2023, yaitu di Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan melakukan aksi yang kedua. Kepada teman-teman, silahkan mengikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum anak-anak ibu. Semua. Itu kurang semangat. Itu baru semangat. Oke. Untuk pelajaran kita hari ini kita mulai dengan baca doa. Sebelum belajar, adalah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jadi kita haris ada yang tidak hadir. Hadir semua semangat semuanya ya. Nah, tadi sama ibu. Tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja, iya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menggunakan barang atau jasa. Jadi tenaga kerja itu ada yang dihasilkan berupa itu tenaga kerja. Dan tadi ada yang masuk usia kerja, jadi nggak sembarangan. Apa sih masalah tenaga kerjaan? Pernah nggak dengar masalah tenaga kerjaan? Pernah di mana? Masih berita lapangan kerjaan di mana coba? Di koran, sosial media dan lain. Jadi banyak kalian membaca ya, mantap. Kita kemudian ibu mau bertanya nih sebentar. Apa saja sih masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang kalian ketahui? Siapa? Banyak pengangguran. Kualitas tenaga kerjanya itu rendah. Banyak pengangguran, kemudian kualitasnya rendah. Ya, ada yang lain selain iya bang. Tidak seimbangnya perusahaan yang ini. Tidak seimbangnya. Cara masuk tenaga kerjanya. Tidak seimbangnya apa? Padanya penduduk bumi jadi kayak Karena banyaknya tenaga kerja sehingga untuk lapangan pekerjaan tidak ada. Ada lagi? Ada lagi selain itu? kurang keterampilan. Kurang keterampilan. Sama ya dengan keahlian kerja. Jadi masalah tenaga kerjaan pada umumnya yang itu tadi yang dibilang kawannya. Yang pertama sulitnya mencari pekerjaan. Jadi apa? Kenapa sulit? Karena lapangan pekerjaannya tidak ada. Apa penyebabnya kualitas? Untuk tujuan pembelajaran kita, jadi anak-anak ibu perlu tahu tujuan pembelajaran kita itu yang pertama itu adalah menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita untuk menganalisis masalah uraian materi hari ini yang pertama tentang permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia. Pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi bisa kita lihat itu dari berbagai media bahwa tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin tinggi. Tetapi setelah terjadi COVID sehingga banyak orang yang berusaha untuk membuka lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran mulai menurun, tapi tidak menurun secara drastis, jadi perlahan. Kemudian jumlah angkatan kerja yang tinggi. Kenapa terjadi jumlah angkatan kerja yang tinggi? Penyebabnya yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia semakin banyak, ya, semakin banyak, sehingga jumlah tenaga kerja jadi semakin tinggi. Apalagi
sehingga terjadilah program KB. Makanya dua anak cukup. Tapi kita tidak dalam Islam tidak ada pembatasannya. Yang penting apa? Rezeki itu dari Allah. Yang penting apa? Kemauan diri. Walaupun banyak tenaga kerja, tapi kalau kita keahlian kita ada, otomatis kita bisa nggak bekerja? Bisa. Jadi anak-anak ibu harapkan kalian sudah tahu nih masalah tenaga kerjaan apa. Salah satunya pengangguran. Tapi saya itu tidak akan menganggur. Ya jangan terjadi permasalahan tenaga tambah tinggi tingkat pengangguran. Kemudian penyebaran anggaran kerja yang tidak merata. Ini seperti apa? Dari daerah, sepertinya yang lebih tinggi. Dari daerah yang gajinya lebih tinggi sehingga Penyebaran kerjanya tidak merata. contoh di sini sudah kita lihat berapa ya gaji UMR di Tebing Tinggi, berapa ya gaji UMR di Jakarta, ya kan? Sehingga dibandingkan, oh di Jakarta itu UMR-nya cuma sekian, gitu kan? Oh di Tebing Tinggi cuma 3 juta, contoh. Di Jakarta 6 juta, 2 kali lipat. Atau ke luar negeri, nah contoh. Sehingga banyak mereka TKP, TKI, tenaga kerja Indonesia. TKP lagi itu. Oke, jadi penyebaran yang tidak merata. Kemudian perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Contohnya apa? Ini ada nggak orang yang terjadi kecelakaan kerja? Ada. Contohnya saja di bangunan, ya kan? Kalau buat rumah, ada nggak di situ di misalnya potong tangannya? Apa yang terjadi? Diganti rugi. Apalagi kalau cuma borong-borongan, tidak ada. Kecuali kalau dia ikut apa? Asuransi, ya kan? Kalau dia ikut asuransi otomatis dikasih, ya kan? Tapi kalau tidak ikut apa yang terjadi? Ya udah bekerja kan? Banyak seperti itu. Jadi di Indonesia itu banyak terjadi seperti itu, apalagi perusahaan-perusahaan yang ilegal. Tidak ada perlindungan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ketenaga kerjaan gitu. Cara mengatasinya, menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan usaha baru, meningkatkan keterampilan yang kalian bilang tadi. Pintar-pintar ya. Oke. Karena masalah kita sudah selesaikan, kemudian anak-anak ibu kita bagi kelompok enak, kelompok belajar. Oke, kelompok belajarnya ibu bagi sesuai dengan sesuai dengan tempat duduk saja. Kebetulan kalian berduduk di tempat masing. Oke, sesuai dengan ini saja ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sampai 3, berarti kasusnya nomor 3. Akan sampai sini? Oke, kita lanjut. Mulai. Oke. Jadi kelompok 1 lingkarin ya kasusnya. Lingkarin kasusnya yang nomor 4. Kita lanjut.
kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Dokter Inana, SPD MPD, dan guru pamong yaitu Bapak Hasbullah. Terima kasih telah membimbing saya selama dalam TPI ini. Dan tidak lupa kepada kelompok B, terima kasih atas supportnya kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.